Sudah mulai ada perilaku berbohong atau menipu orang-orang di sekitarnya dengan tujuan untuk bisa bermain game di internet. Pada tahun 2018, WHO sudah menetapkan bahwa perilaku bermain game di internet yang terus-menerus dan berulang kali hingga mengganggu hidup sehari-hari, tanggung jawab hidup sehari-hari adalah sebuah gangguan perilaku. Oleh karena itu, orang tua, ayah bunda, mari kita lihat sama-sama apa saja kriteria-kriteria bermain internet game ini yang kemudian mengarah kepada gangguan perilaku. Ada 9 karakteristik yang menunjukkan internet gaming disorder. Yang pertama, preokupasi kepada gaming internet. Artinya, waktu, tenaga, hidupnya lebih banyak proporsinya untuk menggunakan permainan di internet. Jadi, bagian-bagian tanggung jawab lain di hidupnya, misalnya untuk bersekolah, untuk bekerja, kemudian menjadi tersingkir karena lebih banyak porsi hidupnya digunakan untuk bermain game di internet. Yang kedua, ada muncul gejala ketagihan. Jadi ketika akses terhadap permainan internetnya ini diambil, dia muncul untuk menagih. Bisa dengan perilaku misalnya marah atau menangis kalau pada anak-anak. Intinya itu harus dia dapatkan akses tersebut. Gejala ketiga adalah toleransi yang makin meningkat. Dalam arti, kalau biasanya 1 jam cukup, kemudian menjadi 2 jam, 3 jam, 4 jam, dan bahkan bisa sampai 6, 7, 8 jam. Jadi semakin tahan untuk memainkan itu. Yang keempat, seseorang gagal untuk mengendalikan diri. Jadi anak atau remaja ini mungkin tidak bisa mengontrol dirinya ketika dia punya keinginan untuk memainkan game tersebut. Yang kelima adalah kehilangan minat untuk melakukan aktivitas lain, hobi lain. Jadi satu-satunya minatnya hanya pada internet gaming. Karakter yang keenam adalah seseorang yang terus berlanjut menggunakan atau memainkan game di internet meskipun di hidupnya sudah mulai muncul masalah-masalah. Misalnya nilainya mulai jelek, temannya mulai menjauhi, kemudian orang tua mulai marah, bahkan sampai misalnya terancam tidak naik kelas. Meskipun dia tahu bahwa itu sudah membahayakan, tapi dia tidak bisa untuk menghentikan keinginannya memainkan game di internet. Yang ketujuh, sudah mulai ada perilaku berbohong atau menipu orang-orang di sekitarnya dengan tujuan untuk bisa bermain game di internet. Berbohongnya mulai dari soal waktu misalnya, ketika ditanya orang tua, kamu sedang apa? Oh, belajar, padahal sedang bermain game. Sampai kepada skala yang lebih besar. Misalnya kalau untuk game itu dia membutuhkan uang dan sebagainya, mungkin dia mulai berbohong, mulai mencuri bahkan untuk memenuhi keinginannya memainkan game tersebut. Yang kedelapan adalah penggunaan game di internet sebagai cara melepaskan atau mengatasi suasana hati yang negatif. Misalnya kelelahan, kebosanan, atau marah, dia menggunakan game di internet untuk mengatasinya. Yang kesembilan adalah seseorang telah mengalami akibat yang membahayakan karena kecanduannya terhadap game internet. Misalnya, hubungan dengan pertemanan mulai hilang atau terancam untuk tidak naik kelas. Jadi sudah mulai nampak akibat-akibat yang membahayakan kehidupannya pada saat itu. Dari 9 karakteristik tersebut, untuk dikatakan seseorang mengalami internet gaming disorder atau kecanduan, perlu ada 5 atau lebih karakteristik yang terpenuhi dan sudah terjadi selama 12 bulan. Di sini maksudnya, kalau misalnya anak atau seseorang menunjukkan satu gejala saja, kita tidak bisa langsung mengatakan bahwa dia kecanduan game. Maka perlu dilihat dengan lebih hati-hati.
Ikuti terus sosial media Tanam Benih untuk mendapatkan video-video parenting lainnya.